Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dubo di Matematika Dubo ya. Pada hari ini Kak Dubo ingin mengajarkan soal segitiga kombinasi ya. Jadi kita ada segitiga, nanti dicari menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari keliling dan luasnya segitiga itu ya. Seperti apa contohnya? Oke, kita mulai saja ya. Nomor 1 ya. Ini segitiga sama kaki ya. Jadi yang diketahui hanya sisi alas ya. Tapi sebagian, yang ini aja. Ini adalah 12 cm ya. Lalu sisi miring ya atau sisi C ini tidak ada ya. Ini harus dicari. Tetapi tingginya diketahui. Tingginya 16 cm ya. Nah, terus carilah luas dan keliling segitiga tersebut ya. Nah, kita harus untuk mencari keliling itu tidak bisa ya. Karena apa? Karena sisi ini miring ya, AC itu tidak diketahui. Nah, ini harus mencarinya menggunakan rumus Pitagoras ya. Masih ingat ya? Rumus Pitagoras. Oke, sorry. Terlalu panjang. A, B, C ya. Ini sisi miring C, sisi tegak lurus B, sisi alas A ya. Jadi kalau mau cari sisi miring C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Mencari sisi B itu sama dengan akar C kuadrat, maaf kok B ya. C kuadrat dikurang A kuadrat ya, sisi miring dikurang alas. Kalau mencari A, sisi alasnya yaitu C kuadrat tetap ya, sisi miring dikurang sisi tegak lurus ya, B kuadrat. Nah, kita harus mencari sisi miring ini dulu ya, yaitu C. Ini A, ini B ya. Berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini maaf penanya agak macet-macet ya. A kuadrat sendiri itu berapa tadi? Alasnya adalah 12 cm ya. Langsung aja, nggak usah masukkan sentinya ya, nanti aja terakhiran. B kuadrat itu tinggi adalah 16 ya, cm pangkat 2 ya. 12 pangkat 2. Nah, kita hitung ya di sini. Kita buat oret-oretan. 12 dikali 12 ya. 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 1 2, 1 kali 2 1 kali 1 ya. Ditambah 4 langsung turun ya. 2 tambah 2 itu 4, 1 ya. Berarti 144 ya. Ditambah 16 kuadrat. Berarti 16 dikalikan 16 ya. 6 kali 6 36 ya. 6 kali 1 6. 6 tambah 3 9, 1 kali 6 6, 1 kali 1 1. Ditambah ya, 6 tambah 9 15 ya, 1 tambah 1 2. Jadinya 256 ya. 144 ya ditambahkan 256 berapa? 4 tambah 6 10 ya. 1 tambah 4 itu 5 ya. 5 tambah 5 10, 1 di atas kiri ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Maka akar 400 ya. Akar 400 berapa? 20 ya. Jadi ditemukan C-nya adalah 20
senti ya. Karena ini segitiga sama kaki, maka sisi ini adalah juga 20 senti ya. Dari sini itu bisa kita cari yang namanya keliling ya. Oke, ada sedikit tambahan ya. Karena ini sudah diketahui 20 cm ya, dan ini juga 20 cm. Nah, sedikit tambahan, ini kan segitiga sama kaki ya. Jadi ini adalah 12 cm ya, panjang sisi ini. Itu karena sisi ini dan sisi ini sama ya. Jadi tinggal ditambahkan aja, sama ini. Jadi 12 ya. 12 tambah 12 adalah 24 cm ya, maka bisa dicari semuanya ya, luas dan keliling. Dibuat batasan dulu ya, biar rapi adik-adik. Oke, cari luas ya. Alas kali tinggi bagi 2 ya, seperti biasa. Sedikit biar nggak membingungin ya, 24 cm ya. Jadi ini adalah 12 cm juga ya, 12 tambah 12, 24. Alasnya berapa? 24 cm ya, dikalikan tingginya berapa? 16 cm. Dibagi 2 ya, 2 bagi 24 berapa? 12. 12 kali 16 berapa? Oh ini bisa sedikit ya, kecil, nggak apa-apa. Yang penting bisa oret-oret ya. 6 kali 2, 12 ya. 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. 72. 1 kali 2, 1 kali 1. Maka ditambahkan 2 ya. 2 ini di sebelah kanan ya. Jadi karena nggak bisa ke bawah ini ya. 7 tambah 2 itu 9 ya. 1 langsung jadi dapatnya 192 ya. 12 kali 16 ya. Di meter cm persegi. Jadi luas segitiganya sendiri itu adalah 192 cm persegi. Keliling, ingat rumus keliling ya. AB sisi ini ditambah sisi alas ya, BC ditambah CA ya. AB ditambah BC ditambah CA sama dengan AB nya berapa? 20 cm ditambah BC nya 24 cm ya, sisi alas ditambah CA sisi miring yang sebelah kanan itu adalah 20 cm ya. Maka 20 tambah 24 adalah 44 cm ditambah 20 cm lagi sama dengan berapa? 44 cm ditambah 20 cm adalah 64 cm ya. Maka keliling dari segitiga ini adalah 64 cm. Oke, kita lanjutkan ya. Terus nomor 2 ya, apabila ketemu segitiga seperti ini. Nah, pernah tahu ya adik-adik ya. Ini A-nya di atas. A, B, C ya. Seperti ini ya, nggak ada masalah ya. Oke, diketahui panjang ini yang kecil yaitu 6 cm. Ini alas ya, berarti alasnya yang untuk segitiga siku-siku yang ini ya. Tapi yang ini itu tidak diketahui adik-adik ya. Lalu C ini sisi miring ya, itu diketahui adalah 10 cm. Nah, gantian sekarang tingginya yang tidak diketahui ya. Tadi sebelumnya sisi miring yang tidak diketahui ya. Terus ini diketahui, sisi yang panjang ini 17 cm. Maka carilah luas dan keliling segitiga tersebut ya. Oke,
kalau kita ingin mencari luas dan keliling ya dari segitiga ini semua ya total ya, kita harus mencari masing-masing sisinya dulu ya. Mungkin kita mulai dari tinggi ya. Berarti rumus Pitagoras ya. Makanya Kak Dubu akan tulis lagi ya rumus Pitagoras. C sama dengan akar A kuadrat ya ditambah B kuadrat ya. Sisi alas ditambah B sisi tegak lurus ya. B sama dengan akar ya sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat ya, sisi miring dikurang alas ya. Kalau mencari A sama dengan C kuadrat sisi miring dikurang yang tegak lurus ya, B kuadrat sorry. Maka kita cari yang sisi tegak lurus adalah B ya. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat ya. C kuadrat itu 10 ya. Ini sisi miring ya. 10 kuadrat ya dikurang A-nya 6 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 10 kuadrat adalah 100 dikurang 36 ya. Maka 64. Akar dari 64 adalah 8 ya. Maka sisi B atau tinggi ini ya itu adalah 8 cm ya. Apakah sudah bisa dicari luasnya? Belum ya. Karena apa? Yang hanya kita ketahui itu kan hanya sisi alas yang pendek yang ini, tapi yang panjangnya belum. Terus bagaimana Kak Dubo kalau kita ingin mencari yang ini? Nah, inilah uniknya Pitagoras ya. Kita akan menggunakan lagi rumus Pitagoras untuk mencari ini. Nah, ini adalah kalau ini sisi miring, berarti ini kan hitungannya adalah alasnya ya. Dan ini tingginya. Berarti B ya. B ya sebetulnya bisa juga yang pakai ini ya. Tinggal dibolak-balik sama, cuman mungkin lebih bagusnya kita pakai yang B ya. Kita anggap ini sebagai tinggi ya. Kalau dibalik 90 derajat ya seperti itu ya. B sama dengan ya akar C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Jadi akar dari C kuadratnya 17 kuadrat ya dikurang A kuadratnya berapa? Ini 8 cm ya tadi ya. 17 kuadrat ya. Berarti 17 kali 17 ya. Nah, untuk itu kita butuhkan ruangan untuk perkalian ya. 17 dikali 17. 7 kali 7 49 ya. 7 kali 1 7, 7 tambah 4 11 ya. Maka hasilnya adalah 119 ya. 1 kali 7 1 kali 1 ditambah 9 ya. 1 tambah 7 adalah 8. 1 tambah 1 2. Maka hasilnya adalah 289 ya. 17 kuadrat ya dikurang 8 kuadrat. 8 kali 8 64 ya. Lalu dilakukan pengurangan. 289 dikurang 64 ya. 9 dikurang 4 itu 5. 8 dikurang 6 itu 2. 2 langsung turun jadi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 225 ya. Akar dari 225 berapa? Yuk, berapa adik-adik? Yaitu 15 ya. Nih 15 dikali 15. 5 kali 5 itu 25 ya. 5 kali 1 5, 5 tambah 2 7, 75. 1 kali 5, 1 kali 1 ditambahkan 5, 5 tambah 7, 12 ya. 1 tambah 1 adalah 2. Maka hasilnya 225 ya. Jadi akar 225 adalah 15 ya. 15 cm jadi bagian yang bawah ini ya. Ini baru bisa dicari luas dan kelilingnya adik-adik ya. Karena apa? Ini sudah ketemu, tinggal dijumlahkan saja. 15 tambah 6 berapa? Panjang total ya, ini ya. Itu adalah 21 cm ya. Oke, kita langsung cari luasnya. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Sama dengan alasnya berapa? 21 cm ya. Dikali tingginya berapa? 8 cm ya. Dibagi 2. 8 bagi 2 itu ini jadi 4 ya. 21 kali 4
berapa? Ayo, mau dihitung ya. 21 dikali 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8 ya. Jadi luas dari segitiga ini ya, itu adalah 84 cm persegi ya. Ini dikasih batasan biar tidak membingungkan adik-adik ya. Tapi kesannya jadi kayak ini ya, apa, peruangan ya. Nggak apa-apa adik-adik ya. Kita cari keliling ya. Kelilingnya seperti biasa. Keliling itu kan panjang dari suatu garis ya, suatu bidang AB ditambah BC ya, ditambah CA. Berarti AB-nya berapa? 17. Nah, ini karena nggak muat nggak usah pakai senti ya. 17 ditambah BC-nya berapa? 21 ya, senti ya. Ditambah CA-nya 10 senti ya. Maka 17 tambah 21, 7 tambah 1 8, 1 tambah 2 3. 38 ya, ditambah 10 sama dengan 48 cm ya. Untuk kelilingnya dari segitiga ini adalah 48 cm ya adik-adik ya. Jadi di sini Kak Dobo ingin mengajarkan ke adik-adik itu fungsi Pitagoras ya dalam suatu segitiga yang berkombinasi ya. Makanya Kak Dobo kasih nama soalnya itu segitiga kombinasi ya. Jadi tidak hanya satu segitiga, sehingga ketika digabungkan bisa dicari masing-masing sisinya dan bisa mencari luas serta kelilingnya ya. Terakhir ya, nomor 3. Nah, ini apa nih, bidang apa namanya? Bidang trapesium ya, siku-siku. Hanya kita membagi ya. Jadinya apa kalau dibagi seperti ini, ada segitiga siku-sikunya, ada persegi panjangnya ya. A, B ya. C-nya di sini ya, D. Oke. Ini dikasih nama apa ya? Oh, ini D aja deh ya. D titik D di sini ya. Karena ini ada segitiga siku-siku, ini E ya, sorry ya. Dirubah dikit. Panjangnya yang bawah itu adalah 20, ini ya. Panjang dari persegi panjang ini, bidang ini ya, itu adalah 25 cm ya adik-adik ya. Lalu panjang ini adalah 16 cm lebar ya. Ini lebar dan ini panjang ya. Nah, berarti kan sama ya. Ini juga 16, otomatis adalah 16 cm ya. Terus yang panjang dari segitiga siku-siku yang bawah ini, oke, ini yang tidak diketahui ya adik-adik ya. Nah, ini yang harus kita cari tahu berapa. Nah, ini yang sisi miring itu diketahui, yaitu, maaf. Sisi miring tidak diketahui juga. Jadi sisi miring tidak diketahui, sisi alas tidak diketahui, tetapi luas dari segitiga ini, luas segitiga siku-siku, sama dengan ya 96 cm persegi ya. Jadi Kak Dobo akan mengajarkan adik-adik agar lebih beranalogi ya. Soalnya carilah luas dan keliling dari bidang trapesium siku ya, namanya trapesium siku-siku ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya kalau kita ingin mencari luas ya, berarti kan nanti dibagi dua, ada untuk luas persegi panjang dan luas segitiga siku-siku ya, lalu dijumlahkan ya. Nah, jadi kita harus mencari sisi ini dulu dan sisi miring ini dulu ya. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Oke, yang kita dapatkan datanya adalah luas segitiga siku-siku ada 96 cm persegi dan tingginya 16 cm ya.
Masih ingat adik-adik, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Terus kalau mau mencari alas ya, sama dengan 2 dikali luas ya. Nah ini juga nanti Kak Dobo akan ajarkan ya apabila ada perpindahan pada sama dengan ya. Maaf ada suara motor ya. Jadi kalau ada sama dengan itu kan kalau dipindah bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan seperti itu. Yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali ya. 2 kali luas dibagi tinggi ya. Jadi 2 dikali luas segitiga siku-siku 96 cm persegi ya. Dibagi tingginya berapa? 16 cm. Ini kita mencari alasnya ya. Karena dengan kita mencari alas, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras lalu menemukan sisi miring ya. 2 dikali 96. Oke. Ini kita oret-oret ya di sini. 96 kali 2 ya. 2 kali 6 12 ya. 2 kali 9 itu 18. 18 tambah 1 adalah 19 ya. Jadi hasilnya adalah 192 cm persegi ya. Tapi belum dibagi ini. Ini penanya agak ini ya, mampet sedikit ya. Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nah ini baru kita bagikan ya. 192 ya dibagi 16. Ya, 19 bagi 16 nggak bisa ya. 16 dikali 1 19 dikurang 16 adalah 3 ya. 2 langsung turun. Nah 32 bagi 16 berapa adik-adik? 2 ya. 16 kali 2 itu pun adalah 32. Maka 32 kurang 32 itu ada 0 habis ya. Hasilnya adalah 12 cm ya. Terus kenapa kok kuadratnya hilang? Ini sedikit tambahan. Jadi cm kuadrat dibagi senti ya. Itu kan pangkat 1. Jadi cukup disebut cm ya. Oke. Ketemu 12 cm alasnya. Tapi sisi miringnya belum diketemukan ya. Jadi solusinya gimana? Ingat ya, Pitagoras ya. Tetap Kak Dobo akan jelaskan ya, biar detail. C, A, B ya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat ya, sisi alas ya. Kalau mencari A, C kuadrat dikurang B kuadrat ya, sisi tegak lurus. Nah, kita mencari sisi miring ya. Maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya, sama dengan A kuadrat itu sendiri berapa? Sisi alas ya 12 cm ya, 12. Oh nggak usah sih, nggak usah dimasukin dulu ya sentinya. Nanti aja pas hasil aja. B kuadrat 16 kuadrat ya. Maka 12 kali 12 masih ingat ya, 144 ya, ditambah 16 dikali 16. 6 kali 6 36 ya. 6 kali 1 6, 6 tambah 3 9. Jadi 96. 1 kali 6, 1 kali 1 6, 6 tambah 9 berapa? 15 ya. 1 di atas kiri, 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya adalah 256 ya. Nah, ini ditambahkan adik-adik. 144 ditambah 256. 4 tambah 6, 10 ya. 1 tambah 4 itu 5 ya. 5 ditambah 5, 10. 1 di atas kiri ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4 ya. Maka hasilnya adalah 400 ya. Akar sama dengan akar 400 itu sama dengan 20 ya. Berarti sisi miringnya udah diketemukan, yaitu 20 cm ya. Berarti kan bisa nyari kelilingnya ya, karena ini kan persegi panjang dan ini segitiga siku-siku. Kalau ini panjangnya kan sama 25 cm, lebarnya juga sama 16 cm ya. Nah, berarti kita langsung cari aja ya luasnya. Tapi kita bagi dua ya, luas persegi panjang dulu. Luas
persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu berapa? Masih ingat adik-adik? Rumusnya panjang kali lebar ya. Berarti oh ini aja di sini ya. 25 cm ya dikali 16 cm sama dengan, ini buat oret-oretan, 25 dikali 16 berapa? 6 kali 5 30 cm ya. 6 kali 2 12 cm ya. 12 tambah 3 15 ya, 150. 1 dikali 5 5, 1 dikali 2 2 ditambah 0, 5 tambah 5 10 ya. 1 di atas kiri ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 ya. Jadi hasilnya adalah 400 cm persegi untuk luas persegi panjang ya. 1 ya, dikasih penanda. Terus kita cari luas segitiganya. Segitiga siku-siku. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 12 ya senti dikali tingginya 16 cm dibagi 2. Nah, ini yang mana yang lebih mudah? Ini aja ya. 2 bagi 16 adalah 8 ya. 12 dikali 8 12 dikali 8 ya. 8 kali 2 16 ya. 8 kali 1 8, 8 tambah 1 9. Jadi 96 cm persegi. Nah, untuk mencari luas dari trapesium siku-siku ya keseluruhan, kita cukup menambahkan luas dari yang persegi panjang ya, dan juga luas segitiga siku-siku ya. Berarti 400 luas ya, sama dengan ditambah 96 cm persegi ya. 400 cm persegi ditambah 96 cm persegi adalah 496 cm persegi ya. Ini adalah luas dari keseluruhan trapesium siku-siku. Lalu kelilingnya, ini ruangannya kurang cukup ya, tapi kita masih ada di sini ya, kita paskan ya. Keliling dari trapesium siku-siku sama ya, seperti panjang dari suatu bidang ya, panjang garis. Jadi AB ya, panjang yang atas ini ya, ditambah BE ya. Dan ingat, panjang ini bukan hanya segini ya, tapi panjang sampai C ya. Jadi E ke C. Nah, ini kan udah diketahui dan ini sudah diketahui, tinggal ditambahkan aja. 25 ditambah 12 cm berapa? 37 cm ya. Maka panjang keseluruhan ini adalah 37 cm ya, BE. Jadi ditambah EC ya, ditambah CA. Oke, sama dengan AB-nya berapa? 25 ya, ditambah BE-nya itu 20, ditambah EC ya, E sampai C ini adalah 37, ditambah CA. CA atas ini lebarnya berapa nih? 16 cm ya. Nah, ini ditambahkan 25 tambah 20. Ini kita tekuk ya buat ruangan untuk menghitung ya. 25 ditambah 20 ya, ditambah 37 ditambah 16 ya. 5 tambah 0 itu 5. 5 tambah 7 12. 12 tambah 6 18 ya. 1 di atas kiri. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 6. 6 tambah 3 9 ya. 9 tambah 1 100 ya. 10 sorry. Jadi 108 ya hasilnya, 108 cm ya. Jadi keliling dari trapesium siku-siku ini adalah 108 cm ya. Nah, di sini Kak Dobo lebih mempertekankan ya untuk penggunaan Pitagoras dalam mencari di bidang manapun ya. Jadi bisa digunakan fleksibel.
Nah, itulah Kak Dobo lebih membahas segitiga kombinasi ini ya. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya. Terima kasih ya adik-adik ya.